Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Immanuel Adam, yang hari ini akan membagikan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Dan sebelumnya mari kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di hari ini kami sungguh bersyukur boleh berjumpa dengan umat-Mu, walaupun melalui media sapaan gembala, yaitu dengan menggunakan YouTube. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, semua akan menyukakan Tuhan. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang boleh mendengar, membaca firman, dan merenungkannya. Terima kasih Bapa, kami sandarkan perenungan kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya diingatkan dengan firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 7 dan 8 dicatat demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal banyak tentang tanaman. Tanaman itu akan menjadi sebuah tanaman yang bertumbuh baik, kuat, kalau mempunyai akar. Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang benih. Dan saat ini kita akan berbicara tentang berakar. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam bacaan kita tadi, bahwa hendaklah, ini sebuah kerinduan Rasul Paulus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sekali lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Mengapa Rasul Paulus berbicara tentang berakar di dalam Dia? Apakah ini hanya sebuah basa-basi? Atau itu sebuah kerinduan Rasul Paulus? Rupanya ini bukan hanya sebuah kerinduan Rasul Paulus saja, tetapi Rasul Paulus belajar hidup di dalam Kristus. Dan dia bisa bertahan menghadapi setiap kesulitan-kesulitan hidupnya. Dia bisa bertahan menghadapi setiap tekanan-tekanan hidup yang dia alami. Dia juga bisa bertahan menghadapi musuh-musuh yang selama ini mau menekan dia, yang mau mengenyahkan dia. Kalau bisa juga Rasul Paulus disingkirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa Rasul Paulus boleh dikatakan kalau orang zaman sekarang, dia adalah orang yang paling stres menghadapi hidup ini. Dalam pelayanannya ketika dia mau menjadi hamba Tuhan, begitu banyak orang nyinyir kepadanya. Tuh, dulu dia pembunuh orang Kristen, sekarang dia menjadi pelayan Tuhan. Saudara, sikap-sikap yang nyinyir ini kadangkala bisa melemahkan kita. Sama dengan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan orang-orang yang melihat kehidupan saudara yang berubah dari masa lalu, mereka akan katakan, tuh lihat, orang ini dulunya begini. Sekarang dia menjadi pengikut Tuhan. Mungkin dia cuma ikut-ikut mode sekarang. Banyak yang menjadi orang Kristen agar terkenal. Kenapa? Karena masuk YouTube, katanya ya. Disiarkan kesaksiannya dan sebagainya.
Saudara, ungkapan-ungkapan nyinyir ini kadang-kala melemahkan iman kita. Dan apalagi Rasul Paulus harus menghadapi bukan saja ungkapan-ungkapan nyinyir, tetapi Rasul Paulus juga diburu. Kalau bisa Rasul Paulus ini disingkirkan. Dan kalau bisa Rasul Paulus ini tidak lagi menjadi pengikut Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang iri. Begitu banyak orang yang merasa perasaannya terluka ketika Rasul Paulus memilih untuk menjadi hamba Kristus. Belum lagi Rasul Paulus harus berhadapan dengan kelompok kekristenan yang baru, murid-murid Tuhan. Bagaimana mereka murid-murid Tuhan mulai berpandangan ragu-ragu dengan Rasul Paulus. Ada apa dengan orang ini? Kok bisa berubah menjadi pengikut Kristus, menjadi pengabar Injil dan sebagainya. Saudara, kalau kita berada dalam situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, saya katakan tadi, kita akan mengalami stres yang sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Mengapa? Pertama, Rasul Paulus mengalami kekuatan yang luar biasa dalam menjalani hari-harinya, yaitu ketika dia harus berhadapan dengan kesulitan, dia harus mempunyai akar yang kuat. Saudara, sekali lagi, Paulus harus mempunyai akar yang kuat. Akar yang kuat itulah yang membuat dia tegak berdiri dan terus menjalani hari-harinya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Dan kekuatan itu dari mana? Itu kalau bukan dari akar yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan firman Tuhan yang dicatat di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17, khususnya ayat yang ke-5, dikatakan beginilah firman Tuhan. Ya, jadi dinyatakan tentang firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah. Jadi kata-kata terkutuk berarti Tuhan paling tidak suka. Apa yang Tuhan paling tidak suka dalam hidup ini? Saudara, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi buat orang, manusia terkutuk itu adalah manusia yang mengandalkan manusia lain dalam hidup ini, bukan mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan lagi dalam firman Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, menggunakan otot dan otaknya sendiri, dan tidak melibatkan Tuhan. Dan dikatakan lagi, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang-orang yang disebut terkutuk di mata Tuhan adalah yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan otak dan ototnya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan saudara, dikatakan ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun, di negeri yang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang terkutuk hidupnya tidak nyaman. Orang yang terkutuk hidupnya tidak ada damai dan kebahagiaan. Dikatakan dengan jelas di sini, ia berada di padang gurun asin, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, artinya sendirian. Tidak ada orang-orang lagi yang ada di sekitarnya, yang selama ini dia harapkan menolong, menopang dia. Dan dia bersandar pada manusia-manusia itu. Dan setelah itu ternyata manusia-manusia ini adalah orang-orang yang tidak memerlukan lagi saudara. Dan akhirnya dia meninggalkan saudara. Dan saudara menjadi orang yang sendirian menghadapi kesulitan-kesulitan hidup.
Saudara, itu kutuk Tuhan. Namun ayatnya yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kebalikan dari kutuk adalah berkat. Siapa yang Tuhan berkati dalam hidup ini? Yang Tuhan berkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan. Dan firman Tuhan menggambarkan orang seperti ini seperti apa? Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang diberkati Tuhan adalah orang itu seperti pohon yang akarnya itu tertanam dan tertuju pada sumber air. Kalau dikatakan air di sini, buat orang Yahudi air itu kehidupan. Allah itu sumber kehidupan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah akarnya itu tertuju pada Tuhan, pada sumber kehidupan itu. Saudara, inilah yang disebut dengan iman. Iman adalah mata rohani saudara yang memandang Tuhan, memandang kehidupan, dan bersandar pada kehidupan itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau akar itu lemah, maka pohon itu tidak kuat untuk berhadapan dengan angin yang kencang, dengan badai. Tapi ketika akar itu merambat terus ke dalam ke sumber air, akar itu menjadi akar yang semakin lama semakin kuat dan luar biasa. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus menghendaki dan Rasul Paulus rindu, hendaklah engkau berakar pada apa? Pada sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan itu? Kristus itu sendiri. Nah saudara, kadangkala pohon itu tidak bisa bertumbuh. Kenapa pohon itu tidak bisa bertumbuh, saudara? Karena akarnya itu berhadapan dengan batu. Itu yang dikatakan dalam Injil Matius. Bagaimana akar itu tidak bisa berakar dengan kuat, karena harus berhadapan dengan batu. Itu sebabnya batu itu harus dibuang. Selanjutnya saudaraku, akar itu adalah alat yang diciptakan Tuhan. Untuk apa? Untuk menyalurkan energi makanan kepada batang pohon dan ke bagian-bagian lain dari tumbuhan itu. Saudara, itu fungsi akar. Nah saudara, kalau akarnya rusak, salurannya rusak, maka pohon itu tidak akan bertumbuh dengan baik karena tidak ada suplai makanan ke sana. Saudara, demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suplai makanan yang akan dibawa oleh akar-akar, yaitu iman saudara, ke seluruh bagian dari tanaman, yaitu hidup saudara. Persoalannya sekarang, sudahkah saudara mulai menghalau batu-batu yang menghambat merambatnya akar-akar tersebut? Sudahkah akar tersebut, iman saudara, sungguh-sungguh terpaut pada Kristus dan firman-Nya, sehingga sumber kekuatan saudara itu akan terus dibawa oleh iman saudara ke dalam kehidupan saudara sehari-hari. Berakar di dalam Kristus adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi dalam hidup saudara sepanjang perjalanan hidup saudara. Semakin lama saudara diberikan kehidupan oleh Tuhan, semakin lama umur saudara ditambah oleh Tuhan. Selama itu juga saudara harus beriman pada Tuhan, karena itu adalah akar saudara.
Semakin tua bukan semakin loyo dalam iman pada Tuhan. Semakin tua malah akar itu semakin mengakar dengan luar biasa dalam hidup saudara. Nah, namun yang terjadi adalah kebanyakan semakin lama seorang menjadi lanjut usia, semakin kendor imannya. Mengapa? Karena dia membiarkan batu-batu itu semakin lama semakin banyak. Ilalang-ilalang itu semakin lama semakin banyak. Yang menghambat akar-akar itu. Baik itu kekhawatiran, ketakutan saudara di masa tua. Baik itu ancaman-ancaman yang saudara harus hadapi di masa tua. Sehingga saudara kehilangan harapan. Jangan seperti itu. Semakin tua, semakin akar itu merambat dan sungguh-sungguh merambat ke dalam tanah, ke bagian paling dalam, ke bagian yang paling dalam, menuju aliran air, sumber kehidupan. Demikian juga dengan kita. Semakin usia kita bertambah, semakin iman kita kuat dan kokoh. Dan saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki. Bukankah kita menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa depan? Dan bukan hanya masa depan saja, tapi masa kini. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, hendaklah engkau berakar di dalam Kristus. Berakar berarti saya beriman pada Tuhan. Dan saya siap untuk menyuplai kehidupan itu yang berasal dari Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Ke setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu yang membuat hidupmu menjadi hidup yang seperti Yeremia katakan. Berharap pada Dia, sumber kehidupan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami berakar di dalam Tuhan. Semakin usia kami bertambah, akar kami semakin kuat, iman kami semakin kuat. Dan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang boleh berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.